مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak? Miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah bisa bangun banget. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kata Allah dalam Al-Quran, innal fajri kana masyhuda, bahwa subuh itu disaksikan oleh penduduk langit secara istimewa. Ya, soalnya tidak semua orang bisa bangun subuh. Kebetulan jenengan ditakdir oleh Allah bisa bangun, bisa ke masjid, ya, bisa jamaah, itu nilainya luar biasa. Mudah-mudahan diterima Allah sehingga amal ibadah kita ini bisa terbawa sampai bahagia kita di akhirat. Amin. Judulnya ada 9 hadiah dari Allah, hadiah kemuliaan dari Allah yang akan diberikan kepada orang yang sholat 5 waktu tepat waktu. Dia akan memperoleh 9 kemuliaan. Sinten sing dawuh ngeten iki? Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sinten kemawon yang mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktu utamanya, yaitu tepat awal waktu, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan. Subhanallah. Sebelum saya sampaikan apa saja 9 macam kemuliaan itu, ini berawal dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 527.
dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sa'altun Nabiyyah sallallahu alaihi wasallam, saya dulu pernah bertanya kepada Rasulullah. Katanya Abdullah bin Mas'ud. Pertanyaannya gimana? Ayyul amal ahabbu ilallah ya Rasulullah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kala Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu ya Rasul? Lalu Nabi menjawab lagi, birrul walidain, berbakti kepada ibu bapak. Kalau kemudian Imam Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu ya Rasul? Kemudian apa malih? Kalau jawab Nabi, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, artinya bersungguh-sungguh memperjuangkan agama ini dengan menjalani apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu namanya jihad. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 527. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tapi pagi ini yang kita garis bawahi adalah sholat tepat waktu yang pertama. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada hadis yang semakna, Pak, dengan hadis tadi. An Ummi Farwah, dari Ummu Farwah, qalat, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya Rasul oleh sahabat, ayyul amal afdal, amal apakah yang paling afdal? Qala, Nabi menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, as-salatu fi awwali waqtiha, ya, salat di awal waktu. Ini kalau dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 426, hadis sahih, redaksinya fi awwali waqtiha, di awal waktu, yaitu sholat di awal waktu. Kalau tadi di Bukhari, sholat tepat waktu. Yang kedua, para ulama sepakat bahwa yang paling afdal, yang lebih utama adalah mendirikan sholat di awal waktu. Namun dikecualikan dua sholat. Dulu di zaman Nabi itu agak diundur, Pak. Ada dua sholat yang diundur oleh Nabi. Yang pertama, sholat Isya. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, ini disyariatkan, diakhirkan untuk berjamaah atas kesepakatan mereka, yaitu diakhirkan hingga akhir sepertiga malam pertama atau sebelum pertengahan malam, itu Isya. Ya, kita praktekkan keturun.
Malam itu dibagi menjadi 3, Pak. Sepertiga malam pertama dari Isya sampai jam 12. Ada sepertiga malam kedua dari jam 12 sampai jam 3. Ada sepertiga malam terakhir dari jam 3 sampai subuh. Jadi lek kula jenengan tahajud yang sepertiga malam terakhir itu dalam hadis qudsi Allah turun ke langit dunia menantang sapa wae sing njaluk tak kei, sapa wae sing ndonga tak diijabahi, sapa wae wong sing curhat ayo tak ladeni. Sepertiga malam terakhir antara jam 3 sampai subuh. Niki wae kula asik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kirain seadoh subuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lah kok masjid perumahan kula Allahu akbar Allahu akbar. Waduh, langsung manasin mobil budal. Alhamdulillah si nutut rakaat pertama. Niki wow. Itu lho Pak fungsinya kalau surat sholat baca surat panjang kalau subuh itu fungsinya. Fungsinya. Salah satu fungsinya. Jadi ana telate kula jenengan niku sik nututin. Kenapa Isya ini diundur? Karena kadang-kadang hari maghrib atau Isya itu sih ada taklim, ada apa Pak, zikir, ada macam-macam lah biar. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi diakhirkan Isya. Terus yang kedua apa lagi? Katanya 2 yang dikecualikan, tidak harus tepat waktu 2 ini. Apa? Zuhur. Nalika niku cuaca begitu panas. Di Mekah itu Pak, Mekah Madinah ya. Wis musim panas. Kita naruh endok di teras matang Pak, saking panasnya. Kula umroh Ramadan itu sampai 52 derajat Celcius panasnya. Waduh, endok niku iso mateng. Masya Allah. Oleh karena itu pas cuaca panas Rasulullah ngendika kepada para sahabat untuk mengakhirkan waktu duhur sebelum asar. Ini duhur Pak. Duhur itu boleh diakhirkan karena cuaca yang terlalu panas. Itu loh kasih sayangnya Rasulullah itu. Masya Allah. Kasih sayangnya Rasulullah itu loh hebat nang umatin. Gak mau umatnya keloro-keloron karena ibadah. Jok sampai umatku keloro gara-gara ibadah. Ojo. Ya Allah. Akhirnya diundur lah. Menjadi jam 1:30, sedang tidak terlalu panas salat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau di kampungnya ayah saya di Bondowoso sana itu sepakat desa itu namanya Desa Padasan.
Kalau desa Umi saya kan Lombok. Nama desa saya itu Lombok, Pak. Saking besarnya dan lebarnya dibagi dua. Lombok Timur, Lombok Barat. Di pendopo desa itu ada patungnya Lombok. Cabe. Karena kata mbah saya dulu di desa itu ada pohon Lombok besar di zaman Londo. Akhir dikasih nama desa Lombok. Saking besarnya dibagi dua kepala desanya. Lombok. Kemarin saya ketemu jamaah masjid, saya pas ngimami. Kenalan, dia dari kok asing gitu, kenalan. Dari mana, Pak? Saya dari Lombok Timur. Iya, kalau Ustadz dari mana? Saya juga Lombok Timur, Pak, lahirnya. Wah, kaget dia. Masya Allah. Lombok Timur mana? Katanya. Saya Lombok Timur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Ancor bisa telur. Aduh. Nah, ini saya bicarakan yang di desanya ayah. Desanya abah kula, namanya Padasan. Itu sepakat. Ya. Sepakat di kampung situ itu sepakat zuhur jam 2. Sepakat. Bukan karena panas seperti di zaman Nabi, tapi karena mereka banyak yang belum pulang dari ladang, belum pulang dari mana? Dari sawah. Ya, akhirnya disepakati biar masjid ono isine. Pernah dipraktekkan, Pak. Kudu tepat waktu. Masjid nyangkul. Kosong, Pak, masjidnya. Akhirnya disepakati karena demikian ya, demi masjid terisi, demi masjid ini makmur, disepakati oleh orang kampung dan kiainya, kami tunggu jam 2 harus sudah di masjid. 12:30 mereka pulang mandi, jam 2 mereka sholat zuhur berjamaah bersama-sama di masjid. Subhanallah. Itu loh kearifan dan kebijakan ulama. Bukan meremehkan awal waktu, enggak. Tapi percuma awal waktu kalau masjid kosong, imam tok, dhek sing adzan, dhek sing pujian, dhek sing qomat, dhek sing imam, ditoleh gak ana wong. Siapa yang bermakmum? Absaat. Ya Allah. Oleh karena itu kemudian zuhur diundur, Pak. Oke, sepakat. Begitu sepakat aturan itu, Pak, jam 2, wah, mereka makgeruduk berbondong-bondong jamaah zuhur ke masjid di desa itu. Masya Allah. Inilah nikmatnya kebijakan. Bijak itu penting. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Yang ketiga, sholat fardu yang dikerjakan dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah. Kalau bahasa Bondowosonya, seeking pleasure of God only. Ya, bahasa Bondowoso. Kalau bahasa Malangnya, ya ikhlas ngono ae. Ngarep-ngarep ridani Allah, bahasa Malang. Lek bahasa Al-Qur'annya ibtigha amardhatillah. Ya, ngarep ridani Allah. Dan ditunaikan tepat pada waktunya akan menghantar keridhaan Allah. Seorang hamba yang mampu memenuhi seruan azan dengan meninggalkan segala bentuk aktivitas kehidupannya, kehidupan keduniaan,
pertanda di dalam hatinya itu tertanam cintanya pada Allah, melebihi kecintaannya terhadap kenikmatan dunia yang fana ini. Dunia ini nisbi, sifatnya sementara, akan ditinggal, serba permainan dunia ini. Maka jangan abaikan panggilan yang ngasih urip, pangeran ingkang murbeng dumadi, ingkang murbeng gesang, manggil kula jenengan, penuhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyang apa ora yo, nyang apa ora? Nyang, sampai tengah jalan ono godaan lagi. Minggu ora yo, minggu ora yo. Sebab apa, Pak, Ibu? Orang berbuat baik, orang mau sholat, orang mau jamaah di masjid, orang mau datang pengajian ngeten niki harus melalui 70 pintu setan. 70 lho, Pak. Jadi wong-wong sing kadung nyampe di niki, orang-orang yang sudah nyampe ke sini, Pak, seperti kula jenengan niki, berarti lolos melalui 70 pintu setan. Niku wae, budal ora ya, budal ora ya, budal. Nyampe tengah, minggu ora ya, minggu ora ya. Ya Allah, godaannya 70 pintu setan. Bayangkan. Jadi lek kula jenengan nyampe ke sini, Pak, berarti mendapat maunah dari Allah, pertolongan Allah, kekuatan dari Allah. Alhamdulillah, disyukuri. Talaffuz bi kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti kula panjenengan telah mengkeokkan, mengkaokan pintu-pintu setan itu. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi penuhi panggilan zat yang ngasih urip. Mumpung urip, Pak, penuhi segera panggilan azan, rukuk dan sujud kepada Allah, tanamkan kesadaran bahwa Allah lebih berhak, Allah lebih utama untuk dipenuhi. Tetapi sadarlah bahwa Allah yang memberi dan menjamin rezeki kula jenengan. Aku iki lek tak tutup toko iki, rugi aku. Jangan. Tutup aja jamaah. Ya. Sing kate tuku lho sik jamaah pisan. Apa ngenteni apa? Si masalah kok cik emen wae gak cik. Ya. Tutup aja, tinggal. Ono tulisane, maaf masih sholat, maaf masih jamaah. Ngono. So apa? Sing tuku, sing kate tuku lho sik jamaah pisan. Lah kok kita jamaah dhek tetep ae tengah-tengah ngenteni. Kita gak ono sing tuku. Tak rugi ya. Ketoke rugi akhirat, apa dunia? Tapi orang itu untung di akhirat. Nah, nyampe yang keempat, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, sinten kemawon tiyang sing ndiriin salat 5 waktu itu tepat waktu, tepat pada waktu utama, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan. 9 macam kemuliaan oleh Allah akan diberikan kepada orang yang menjaga salatnya tepat waktu. Yang pertama, ahabbu ilallah. Yang pertama, Pak, akan dicintai oleh Allah. Jadi lek kula panjenengan kepingin dicintai oleh Allah, salatlah tepat waktu.
Sanggup kira-kira insya? Ahabbul a'mali ilallah, amal yang dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha. Ini Pak. Jadi salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Kalau di Suhat ngeten iki, di Jalan Cengkeh dan sekitarnya ngeten iki, nggak ada alasan untuk menunda duhur. Ngopo? Gak patek panas. Ya, sungguh panas iso payungan. Sek bisa, ndak ada alasan untuk nunda. Isya ditunda, oh turu kabeh. Wis langsung aja. Jadi tidak ada syarat untuk ke sana. Yang kedua, badanuhu sihhatan wa afiyah. Badannya dijamin sehat wal afiyah. Sholat tepat waktu. Badannya sehat wal afiyah, lahir batin. Ya. Mudah-mudahan yang hadir ini dawa umur, barokah rezeki, padang dalani jembar dalan bisnise, jembar dalan usahae. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ojo susu kuburan lah. Yang ketiga, kemuliaan apa yang akan diberikan Allah kepada orang yang sholatnya tepat waktu? Yang ketiga, baituhu fi barakah, rumahnya diberkahi oleh Allah. Kan ono omah gak berkah Pak, masya ketoke kaya istana, segala macam lengkap, tapi bendino tukaran. Sampai mengatakan baiti nari, rumahku nerakaku. Naudzubillah. Padahal kayak istana mewah, masya Allah. Kasurnya ono piring, mentul. Tapi hidupnya bagaikan di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Tapi kalau orang itu selalu salatnya selalu tepat waktu, selalu datang ke masjid, selalu berjamaah, baituhu fi barakah, rumahnya ada dalam keberkahan, diberkahi oleh Allah rumahnya. Omai diberkahi. Ya Allah. Yang kelima, kemuliaan apa yang diberikan Allah kepada orang yang sholatnya tepat waktu? Wujuhuhu minas shalihin. Tampak di wajahnya itu pancaran jati diri orang yang sholeh. Tampak di wajahnya pancaran kesolihan, kesolihahan. Ya. Kenapa? Terkena pancaran barokah air wudhu. Ya. Anak uang rajin skincare, tapi gak rajin wudhu. Niku pandangannya beda Pak. Koyok mayat dibedain. Ini nggih. Kalah dengan pancaran air wudhu. Air wudhu itu ndak ono sing ngalahno. Padahal dhek ini golek beli skincare, Pak. Waduh. Mahal-mahal. Tapi karena tidak pernah wudhu, koyok mayit melaku. Pucat gak pucat. Ya apa ngono lho.
Lek pengen erung kok tak foto wong. Makanya skincare Gusti Allah niku jauh lebih afdal. Apa itu? Air wudhu. Ya Allah, air wudhu itu Masya Allah. Saya dulu pernah punya guru, Pak. Niku lek ngajar pasti wudhu, batal wudhu. Wonge ganteng Masya Allah, pun sedo kan. Saat saya masih SMA dulu, saya pendidikan guru agama negeri Jember, namanya PGAN Jember. Saya dulu di PGAN Jember, pendidikan guru agama negeri Jember. Dulu saya wonten biyen guru niku ya tingkat SLTA tapi pendidikannya guru. Lek sakniki kan alasannya peningkatan mutu harus S1, gitu. Sakniki peningkatan mutu harus S1. Maka PGA dan SPG niku sakniki SGO, sakniki pun jadi SMA. Jadi MA, jadi SMK. Sakniki PGA jadi MA, SPG jadi SMA, SGO sakniki jadi SMK sakniki. Lho gak kepingin nerusno, sakniki disuruh kuliah S1. Guru niku sakniki. Alasannya peningkatan mutu. Alasannya. Biyen ya, kula lulus PGA niku pun banyak SD menunggu guru agama. Saat itu pas mau ditawari ngoten, mau diangkat jadi guru agama di desa saya, kok dilalah saya mau Pak. Mboten kula tak kuliah riyen. Lek gak ngono, gak kira ketemu jenengan kula. Paling saiki ya si aktif jadi guru agama di SD desa saya. Ya. Itulah namanya takdir ilahi. Lah opo saya kok mau diangkat guru agama PNS. Ya. Pikiran saya itu kula badhe kuliah. Lah itu loh. Akhirnya saya kuliah ke Malang. Ya iso ketemu jenengan, ketemu bojo kula, waduh pas wis. Akhirnya gak mulai sampai saat ini. Masih sering mudik, maksudnya tidak berdomisili di sana. Ya. Jadi kembali ke yang nomor 5, orang-orang yang istiqomah sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu, Allah berikan kemuliaan. Yang kelima kemuliaannya, wujuhuhu minas sholihin. Wajahnya tampak jati diri seorang yang soleh atau solihah. Di skincare oleh Allah ya, dengan barokahnya air wudhu. Subhanallah, Masya Allah. Yang keenam, kemuliaan apa yang diberikan Allah? Qalbuhu layyin. Qalbuhu layyin ay layyinah, latifah. Masya Allah, hatinya lembut, hatinya lunak, mudah menerima hidayah, mudah menerima petunjuk dari Allah SWT. Itu loh kemuliaan yang keenam. Bagi orang yang sholatnya tepat waktu, bagi orang yang sholatnya itu jamaah tepat waktu, Allah berikan kemuliaan, hatinya lembut, hatinya lunak, mudah menerima hidayah.
mudah-mudahan termasuk kula panjenengan, mudah-mudahan termasuk keturunan kula panjenengan dilembutkan hatinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh, hadiahnya, hadiah kemuliaan. Ya, dia besok ketika menyeberang Shiratal Mustaqim, ya, kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Mak petunjuk, anak mae. Mak petunjuk teko wis. Padahal di bawahnya itu jurang neraka. Ya, di bawah neraka, di bawahnya jembatan itu adalah napa wau? Sungai Brantas. Bukan. Ya, di bawah jembatan itu jurang neraka. Dalamnya, kata ulama, seandainya saya menjatuhkan satu botol air ini, saya jatuhkan ke jurang neraka, itu nyampeknya ke dasar neraka itu nunggu 70 sanawat, menunggu 70 tahun baru nyampe dasar neraka itu jero, ya, menakutkan. Naudzubillah. Maka orang-orang yang selalu tepat waktu sholatnya, jamaah dan tepat waktu, dia begitu niti di atas jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Nyampe, mak petunjuk nyampe. Onok mae. Mak petunjuk, belum lagi pak. Golek pak petunjuk, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan pertolongan Allah. Subhanallah, mak petunjuk nyampe. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi tidak main-main itu. Yang namanya Pak, niti di atas jembatan Shiratal Mustaqim itu tidak main-main. Di bawahnya soalnya jurang neraka. Di bawahnya itu jerone. Kalau kita ngelempar batu, nyampainya ke dasar neraka menunggu 70 tahun. Menunggu 70 tahun, Pak. Ya Allah, menunggu 70 tahun. Ya. Sawe berarti. Sawe, jero. Yang ke-8, salima minan nar. Dia diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Ya, makanya juga gara-gara subuh dan maghrib, imam selalu mengajak kula jenengan maos napa wau? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Artinya, ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Selamatkanlah kami dari api neraka. Selamatkanlah kami dari api neraka. 7 kali subuh, 7 kali maghrib. Kenapa kok harus 7 kali? Ada rahasianya. Ono matine kula jenengan dari subuh sampai maghrib langsung dibimbing oleh malaikat menuju surga, dijamin husnul khotimah.
Lah kok maghrib maca ping 7 ana matine kula jenengan maghrib sampai isu itu langsung dibimbing oleh malaikat ke surga. Makanya ojo malas-malas mari sembahyang Allahumma ajirna minan nar. Imam kan ngejak ngoten to niku ditiru. Ojo terpengaruh paham-paham brengsek. Laopo Allah majarna laopo wiritan bid'ah. Itu koclok itu. Di Bukhari itu Pak, di kitab Sahih Bukhari itu Nabi zikir dan didengar oleh sahabat. Wong-wong saya ngomong bid'ah, rungokno nih. Di kitab Bukhari itu Nabi itu kedengaran. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya. Itu kedengaran. Mosok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum menang jegideg. Iku ora apa iku. Menang jegideg. Sok sunnah dhewe. Iki sunnah. Sunnah takon di wong Kanjeng Nabi ya wiridan. Wis gak usah kena apa pengaruh-pengaruh ngoten niku. Suara-suara setan, iblis ndasi irang niku. Nggak usah didengar. Ya. Ya, Masya Allah. Yang keberapa Pak? Yang terakhir. Yang terakhir. Kemuliaan apa yang akan didapat oleh orang-orang yang sholatnya tepat waktu itu? Yang kesembilan, wa yudkhiluhullahul jannata wa jiranuhu min khasyatillah. Allah akan menempatkannya di surga dan dia punya tetangga orang-orang yang min khasyatillah, ya, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tahzan wala takhaf, ya, dan tidak ada perasaan sedih dan takut karena dia merasa aman di surganya Allah. Siapa mereka? Kula panjenengan insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula niku seneng kalau di sini nih rajin-rajin jamaahnya mak kurutu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan yang terpenting itu adalah istiqomah. Hadirin, memang istiqomah itu berat. Kalau kepingin yang ringan, istirahat. Kalau istiqomah berat, dulur, ya. Aduh Ustadz, kalau milih yang ringan, nggak istirahat mawon, mati habisan. Itu istirahat namanya. Mudah-mudahan kula jenengan istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pekaten para rawuh napa ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah lan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah kedong-dong. Sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.